Oke, tes. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Selamat Pak. malam, Pak. Malam, Pak. Oke, sorry sedikit telat ini kayaknya 10 menit atau 11 menit. Seperti biasa karena ada kelas sebelumnya di jam 5 jadi harus absen dan lain sebagainya jadi sedikit telat ya. Sorry ya teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti sebentar ya. Sorry. Sebentar. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin udah dicoba yang kemarin. Apakah ada kendala nggak teman-teman? Kalau kemarin kita udah belajar mengenai Sweetcase. Jadi kalau Sweetcase itu memang berbeda dengan if, tapi ada hubungannya juga dengan perulangan. Perulangan itu dalam arti berhubungan dengan mungkin yang berkaitan dengan kayak semacam mungkin untuk looping ya. Ada istilah namanya itu looping. Jadi pengulangan untuk di Java itu sendiri, mungkin di pemrograman itu sendiri pasti ada. Dan tentunya bisa kita pakai untuk pemilihannya itu bisa pakai if else atau mungkin if saja atau mungkin if else atau yang mungkin pakai Sweetcase yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk di pertemuan kali ini teman-teman Bapak akan bahas mungkin mengenai perulangan atau mungkin bahasanya itu ada looping istilahnya. Tapi yang kita pakai itu nanti mungkin ada berkaitan dengan for, kemudian ada juga while, dan juga ada juga berhubungan dengan do while. Jadi ada 3 yang kita akan bahas ya. Itu termasuk ke dalam perulangan atau mungkin bahasa Inggrisnya itu ada looping. Dan nanti kita bahas mungkin berkaitan hal tersebut satu persatu. Jadi ada for, ada while, ada juga do while yang kita akan bahas. Nah, nanti juga ada prakteknya, jadi teman-teman boleh buka Java-nya. Memang kalau buka Java mungkin terlalu berat, teman-teman boleh dibuka dulu dari sekarang, biar kita bisa nyoba bareng-bareng nanti. Dan tentunya seperti biasa, nanti ada case, atau mungkin ada kasus yang mungkin nanti Bapak kasih ke kalian, dan kalian coba selesaikan. Nah, kalau mungkin bisa, nanti tunjukkan untuk hasilnya, teman-teman. Seperti biasa, kita ada prakteknya bentuknya seperti itu. Kalau masih online ya, kalau sudah mungkin udah offline, sudah tetap muka, mungkin nanti tinggal di lab-nya aja kita langsung praktekkan. Oke, Bapak izin share materinya teman-teman. Bentar ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, jadi kalau dilihat dari tanggalnya teman-teman, kita masih ada kurang lebih satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi sebelum tes nanti. Kayaknya nggak berasa ya, sudah pertemuan 6 aja. Perasaan baru kemarin itu kayaknya kita baru pertemuan 2, sekarang udah ke-6 lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi mungkin sudah tampil ya. Jadi di pertemuan ke-6 kita mau belajar mengenai perulangan atau bahasanya itu ada looping. Jadi looping ini sebenarnya digunakan oleh kita khususnya untuk mungkin si pembuat program untuk melakukan pengulangan sesuai dengan proses yang kita inginkan, gitu ya teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang butuh proses untuk pengulangan, ya, atau mungkin pengulangannya itu bisa kita lakukan 2 kali, 3 kali, tergantung dari mungkin yang kita mau lakukan proses pengulangannya, gitu ya. Sampai mungkin kondisinya itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Mungkin ya kalau Bapak misalnya mau ngelakuin pengulangannya itu 3 kali, gitu ya. Berarti nanti Bapak mungkin bikin untuk programnya melakukan 3 kali pengulangan. Ya, kemudian kalau sudah mungkin 3 kali pengulangan itu tercapai, ya program itu stop. Oke, jadi sistem dari perulangan atau mungkin looping kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dalam mungkin setiap bahasa pemrograman atau mungkin setiap mungkin pas pembuatan program, memang pengulangan itu atau looping ini memang dibutuhkan. Tergantung dari mungkin kasus yang memang ada teman-teman. Kasusnya mungkin mau butuh berapa kali looping gitu ya, atau mungkin butuh berapa kali ya bahasanya mungkin looping atau pengulangan gitu ya.
Nah, itu tergantung dari si pembuat program atau mungkin tergantung dari kondisi yang mungkin kita mau buat seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk perulangan sendiri, di sini ada beberapa bagian yang memang harus dipenuhi dulu ya. Nah, kalau kita lihat bareng-bareng, di sini ada kurang lebih ada 4 bagian yang memang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan suatu perulangan. Yang pertama itu ada inisialisasi. Jadi inisialisasi ini berhubungan dengan kondisi awal gitu ya, sebelum kita mungkin melakukan pengulangan. Jadi kita harus mungkin mengisi dari sisi variabelnya dulu, nilai awalnya seperti apa, ya. Kemudian sampai tahap mungkin kita lakukan pengulangan. Jadi di tahap inisialisasi ini kayak mungkin penjabarannya sih, teman-teman. Kayak kita belajar Sweetcase kemarin, intinya kan kita jabarkan dulu, kita pakai variabelnya apa gitu ya. Kemudian kita jabarkan juga tipe datanya apa gitu ya. Dan kondisinya di data tersebut atau mungkin di variabel tersebut apa kondisinya. Nah, nilai awalnya seperti apa. Nah, itu di tahap awal itu biasanya dilakukan tahap untuk inisialisasi. Kemudian di tahap kedua, teman-teman masuk ke dalam proses gitu ya. Di proses ini biasanya ada tahap proses di mana kita mungkin bisa melakukan perulangan atau mungkin di bagian perulangan gitu ya. Di mana di sini semua proses yang dilakukan secara mungkin berulang-ulang gitu ya, itu dilakukan di tahap proses ini gitu ya. Selanjutnya setelah mungkin sudah melakukan proses pengulangan gitu ya, ada namanya itu ada iterasi. Kalau iterasi ini diartikan sebagai mungkin di dalam perulangan itu kondisinya itu pertambahan atau mungkin pengulangan dari mungkin terus jalan atau enggak gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat juga kira-kira kalau di iterasi ini perulangan itu di mana gitu ya, dan kondisinya itu bertambah atau mungkin gimana kondisi untuk perulangannya gitu ya. Nah, itu bakal bertambah atau mungkin terus berjalan enggak gitu di dalam iterasi. Nah, selanjutnya ada juga terminasi gitu ya. Terminasi ini tergantung dari kondisi perulangannya. Nah, kondisi ini bisa berhenti dari perulangan ya, atau mungkin kondisi ini bisa berhenti tergantung dari perulangan yang memang dilakukan. Jadi kalau perulangan itu bisa dilakukan kondisinya itu berhenti di angka 3 gitu, misalnya 3 kali pengulangan, ya maka dia akan berhenti gitu teman-teman. Jadi masuk di tahap selanjutnya itu ada terminasi atau mungkin kondisi perulangan. Jadi balik lagi ke perulangan yang memang dilakukan atau mungkin looping yang dilakukan. Kalau kondisinya tadi misalnya 3 kali looping berhenti, selesai, ya berarti 3 kali looping yang dilakukan. Nah, jadi kalau di sini ada juga contohnya nih, teman-teman. Jadi kalau untuk berkaitan dengan bagian-bagian perulangan kurang lebih seperti itu. Kalau di sini ada contohnya. Jadi kayak ibaratnya itu teman-teman naik jet coaster, gitu ya. Kalau kita naik jet coaster itu kan pasti tergantung dari berapa kali kita melakukan pengulangan di dalam jalur yang memang ada di dalam jet coaster gitu. Ya akhirnya kita berhenti ketika ya pengulangan itu sudah selesai gitu ya. Misalnya ada 2 kali bolak-balik gitu ya, bolak-balik dari jet coaster-nya atau mungkin 2 kali rutenya gitu ya. Nah, setelah kita udah 2 kali selesai, ya kita selesai main, ya selesai main untuk jet coaster-nya. Nah, kalau mungkin kondisinya memang belum selesai, kita lakukan terus permainan jet coaster-nya sampai posisinya itu memang berhenti, teman-teman. Nah, ibaratnya kalau looping atau mungkin ulangan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ibaratnya kita naik jet coaster sampai berhenti posisinya gitu ya, sampai permainan itu selesai, baru pengulangan itu nggak dilakukan gitu. Kalau di jet coaster biasanya kalau di depan itu mungkin 2 kali ya, atau mungkin 1 kali pengulangan, hanya mungkin 1 kali saja selesai gitu, atau 2 kali pengulangan selesai. Biasanya sih 2 ya kalau kita lihat. Nah, itu dilakukan seperti itu sampai tujuan akhirnya itu tercapai. Nah, itu dinamakan dengan perulangan. Jadi balik lagi ke kondisinya juga teman-teman. Hampir sama dengan fungsi if gitu ya, atau mungkin Sweetcase gitu ya. Itu juga tergantung dari kondisinya. Nah, di sini ada contoh lagi teman-teman. Nah, kayaknya potong lagi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk melakukan perintah pengulangan ya pada komputer, tentunya ya kita harus pahami dulu dari sisi kode untuk penggunaannya gitu ya. Misalnya kita di sini menyuruh komputer kita itu menampilkan tulisan misalnya Institut Teknologi Tangerang Selatan atau mungkin ITTS gitu ya, sebanyak mungkin 5 kali. Nah, maka yang kita akan lakukan penulisan programnya pakai sistem out.print gitu ya. Kemudian ada Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, ini kita bikin sebanyak 5 kali. Cara ini bisa dibilang salah atau enggak gitu ya. Kalau dilihat ya memang enggak ada salahnya, selama mungkin enggak error ya enggak salah gitu teman-teman.
Tapi bayangin kalau di sini kalau kita pakai mungkin hanya 5 ya, 5 data atau mungkin 5 pengulangan saja, itu bisa kita lakukan pakai cara seperti ini. Tapi kalau ada mungkin pengulangannya itu sebanyak mungkin lebih dari 5 gitu ya, teman-teman. Misalnya datanya itu mungkin sampai ribuan pengulangannya gitu ya. Nah, maka ya kita nggak mungkin bisa pakai apa yang bentuknya seperti ini untuk kode pemrogramannya. Jadi yang kita bisa lakukan ya kita harus memakai fungsi yang memang dikhususkan untuk melakukan looping gitu ya. Nah, kalau kita copy-copy kayak gini bisa aja sampai 1000, tapi kalian mau ngopi-ngopi gitu ya, sebanyak 1000 kali gitu kan. Itu kan yang jadi apa ya, memperhambat waktu kita dan juga kode pemrogramannya juga nggak efektif, teman-teman. Bayangin kalau kita harus copy sistem out.print Institut Teknologi Tangerang Selatan itu sebanyak 1000 kali. Itu kan banyak sekali, teman-teman. Itu bahkan bisa sampai bawah banget. Ya, meskipun teman-teman pakai fasilitas copy pun, itu harus berapa kali copy gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ya memang harus menggunakan fungsi ya, fungsi yang memang dikhususkan untuk mungkin melakukan proses looping atau mungkin pengulangan. Nah, di sini ada kurang lebih 3 fungsi yang bisa dipakai sama teman-teman. Nah, ini tergantung dari teman-teman pribadi ya. Nanti ketika melakukan proses pembuatan program dan butuh memang pengulangan atau mungkin looping, 3 ini bisa digunakan. Jadi ada for, ada while, ada juga do while. Oke, ada for, ada while, ada juga do while. Nah, kita akan bahas mungkin satu persatu ya, teman-teman, berkaitan dengan hal itu. Nah, ini sebelum mungkin dibahas mengenai itu, teman-teman, di sini ada flowchart ya berkaitan dengan pengulangan. Jadi di sini ada mulai, kemudian ada ulangi, kemudian masuk lagi ke blok kode yang diulang, lanjut, kemudian dia ulangi lagi. Nah, di sini dia lakukan lagi, kalau mungkin kondisinya itu true, dia lakukan blok kode yang diulang gitu ya, dilanjutkan lagi, kemudian dia ulangi lagi, dan seterusnya, teman-teman. Kalau dia false, baru dia mungkin selesai gitu ya di sini. Nah, ini mungkin ada flowchart untuk berkaitan dengan pengulangan, teman-teman. Kalau kita lihat bareng-bareng di sini. Oke, nah di sini juga ada istilah lagi, teman-teman, yang perlu diketahui di dalam looping atau pengulangan. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan perulangan. Jadi ada 2 jenis lah bahasanya seperti ini. Jadi ada counted loop, ada juga uncounted loop. Nah, kalau counted loop ini berkaitan dengan mungkin pengulangan yang memang sudah terhitung atau mungkin sudah tentu gitu ya. Misalnya 2 kali pengulangan, nah itu termasuk mungkin ke dalam counted loop. Oke, kalau teman-teman tulis mungkin ada 2 kali pengulangan gitu ya, nah itu masuk ke dalam counted loop. Kalau uncounted loop itu artinya di sini pengulangan itu tidak terhitung atau mungkin tidak tentu gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman ketika di run programnya, ya programnya itu nanti jalan pengulangan itu secara terus-menerus gitu ya, mungkin 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mungkin masuknya ke dalam uncounted loop. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Contoh mungkin yang masuk ke dalam uncounted loop itu adalah for. Gitu ya. Jadi di for ini kita bisa tentukan pengulangan yang dilakukan itu berapa. Tapi bukan berarti while dan juga do while itu nggak bisa ditentukan, teman-teman. While dan juga do while tentunya bisa ditentukan juga gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan mungkin pengulangan. Sedangkan kalau uncounted loop, ya mungkin berhubungan dengan contohnya itu ada while dan juga do while. Ini bisa dipakai juga, teman-teman, untuk berkaitan dengan pengulangan. Nah, jadi dari 3 pengulangan ini yang akan kita bahas mungkin di hari ini, teman-teman. Nanti kita cobain juga untuk di prakteknya. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini ada for yang kita bahas untuk yang pertama kali. Jadi kalau untuk for, teman-teman, ini berkaitan dengan pengulangan. Ya, namanya pengulangan mungkin ada yang dilakukan mungkin beberapa kali gitu ya. Dan jumlah pengulangannya juga mungkin ditentukan oleh kita. Kira-kira kita mau bikin pengulangan itu berapa kali. Dan di pengulangan for juga mungkin sudah jelas mungkin angkanya dan juga angka awal maksudnya dan juga angka akhirnya itu berapa gitu ya. Dan udah terlihat juga dia karena masuknya ke counted loop, artinya batasannya itu sudah jelas pengulangan itu berapa kali. Jadi di for ini bisa ditentukan hal tersebut. Misalnya contohnya di sini ada penulisan program sederhana di Java berkaitan dengan for. Jadi ada for, kemudian buka kurung, ada int, hitung sama dengan 0, kemudian titik koma, hitung besar sama dengan 10, kemudian titik koma, kemudian hitung, ada tanda
plus plus gitu ya, hitung plus plus. Nah, baru mungkin di bagian tengahnya itu ada blok kode program yang akan diulang. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bareng-bareng. Sini ada penjelasannya sedikit. Jadi, kalau untuk berhubungan dengan kode program yang ada di atas ini, gitu ya, teman di layar teman-teman, di sini dikasih keterangan yang berkaitan dengan variabel ya. Variabel ini di sini jelas kalau untuk variabel itu berkaitan dengan hitung, gitu ya, hitungan. Variabel itu kan namanya hitungan gitu ya. Ini tugasnya itu untuk menyimpan dari proses hitungan yang dilakukan oleh pengulangan. Jadi hitungan ini buat nampung datanya. Data awal itu dia kalau di sini kalau kita lihat, data awal itu si hitung itu 0, gitu ya. Sedangkan nanti yang dipanggil lagi sama dia, hitung kurang dari sama dengan 10, artinya di sini nilai hitungan itu lebih kecil gitu ya, lebih kecil atau mungkin sama dengan 10, maka pengulangan itu akan dilakukan mungkin akan dilakukan secara sampai pengulangan itu sebanyak kurang lebihnya 10 kali, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata-kata lebih kecil atau mungkin lebih kecil sama dengan 10 gitu ya, maka ya memang diartikan sebagai mungkin pengulangan itu dilakukan atau mungkin pengulangan itu dijalankan sebanyak 10 kali gitu ya. Nah, kalau untuk yang hitungan plus plus itu artinya apa sih Pak gitu ya? Kalau hitungan plus plus itu artinya kita menambahkan 1 gitu teman-teman. Jadi ada hubungannya dengan 1. Jadi nilai itu dihitung daripada setiap pengulangan yang kita lakukan. Jadi ada tanda plus plus gitu ya. Hitungan plus plus gitu. Nah, itu ditambahkan 1. Jadi dari INT hitungan sama dengan 0, itu ditambahkan nilai itu 1. Jadi dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai kondisinya itu kurang lebih 10, teman-teman. Karena di sini pengulangannya dilakukan itu 10. Oke, kemudian baru diakhiri dengan mungkin ada tanda kurung kurawat dan juga kurung kurawat tutup. Nah, ini contoh aja teman-teman untuk pengulangan dari sisi for yang bisa dipakai. Intinya dari penjelasan blok program yang ada di sini, teman-teman kira-kira ada sedikit gambaran ya, sedikit ada gambaran mengenai fungsi for itu seperti apa. Nah, kita cobain aja kali ya, biar nggak terlalu pusing. Cobain buatan programnya. Teman-teman boleh ikutin juga untuk pembuatannya. Untuk contoh yang pertama, seperti biasa, Bapak akan lempar case ya ke kalian untuk contoh-contoh berikutnya, apakah mungkin bisa dibuat apa enggak oleh kalian. Nah, contoh pertama yang kita akan buat, yaitu kita akan coba buat gitu ya, proses untuk pengulangan, tapi memakai fungsi for terlebih dahulu. Kita akan membuat mungkin pakai tanda apa sebutannya, bintang ya, bintang atau kali gitu ya, bintang, ya bahasanya bintang aja deh, bintang sebanyak mungkin 6 baris secara berulang. Pakai sebanyak mungkin 6 baris secara berulang. Tapi barisnya itu tergantung teman-teman nanti ngisi bintang itu berapa. Nah, itu teman-teman lakukan sebanyak 6 baris secara berulang. Nah, untuk melakukan proses tersebut, teman-teman bisa kita langsung masuk ke dalam NetBeans-nya atau mungkin Java-nya. Ini Bapak izin stop share. Teman-teman juga boleh ikutin. Bentar dulu Java-nya. Oke, ini sudah terbuka. Oke, teman-teman, ini sudah tampil untuk Java-nya. Teman-teman juga boleh buka juga untuk Java-nya, kita cobain bareng-bareng. Jadi kasusnya itu tadi, kalau kita lihat dari contoh kasusnya, kita mau buat suatu pengulangan atau mungkin looping bahasanya, itu memakai tanda bintang, ya mungkin sebanyak 6 baris, teman-teman. Dan kemudian dari 6 baris tersebut, gitu ya,
nanti dilakukan pengulangan sebanyak, ya tadi kalau kita lihat, itu ya mungkin tergantung dari kebutuhan ya, misalnya kita tentukan aja 6 kali gitu ya pengulangannya. Nah, maka yang kita akan buat, program itu bentuknya seperti ini teman-teman untuk penggunaannya. Jadi yang pertama kali kita buat, sebenarnya kalau untuk pakai for, teman-teman boleh langsung dipakai langsung for-nya gitu ya. Tapi balik lagi memang ke kondisi. Kadang-kadang memang kita harus jabarkan dulu tipe datanya dan juga variabelnya. Kalau mau langsung ditembak langsung ke for-nya, itu juga bisa teman-teman. Misalnya contohnya kayak gini. Kalau format penyimpanan itu, format penulisan itu bentuknya seperti ini. Jadi ada for, kemudian int, ya. Kita kasih karena ini bentuknya itu pakai tanda simbol ya, teman-teman. Jadi Bapak di sini pakai int aja untuk tipe datanya, dan variabelnya kita kasih nama pakai ya biasa huruf gitu ya. Di sini kita kasih misalnya 0 gitu ya, seperti ini. Kita setting mungkin dari 0 dulu. Kemudian di sini kita kasih lagi, di sini contohnya itu kita kasih variabel lagi yaitu i, teman-teman di sini. Kemudian kita kasih kurang dari sama dengan, kita bikin misalnya 6 deh, contohnya. Oke. Kemudian i-nya itu kita tambahkan plus. Kalau masih ingat, fungsi dari C++ itu kayak nambahkan 1. Gitu. Jadi kayak ditambahkan 1. Jadi kondisinya itu i-nya itu 0 tadinya. Setelah dia lihat, kalau ngebacanya itu kayak gini. I-nya itu kondisinya 0, kemudian i-nya itu apakah dia akan kurang dari 6 gitu ya. Maka ya kalau kurang dari 6, dia bakal melakukan looping. Nah, di sini ada plus, jadi kita tambahkan 1. Jadi dia melakukan looping, di sini otomatis isinya itu jadinya 1. Dan 0 itu nanti turun ke sini. 0 itu akan ditampilkan. Jadi 1 itu kondisinya itu apakah kurang dari 6 gitu ya. Nah, kalau kondisinya itu benar gitu ya, maka dia akan melakukan looping lagi, teman-teman ke sini. Oke, dan di sini berubah jadi 2 gitu ya. 2 apakah mungkin lebih atau kurang dari sama dengan 6? Ya, kalau betul, ya dia bakal melakukan looping lagi. Dan seterusnya teman-teman semuanya 6 kali, karena di sini kita pakai kurang dari sama dengan 6. Oke, nah di sini teman-teman tinggal tambahkan kurung-kurung awal, dan ini di sini dimasukkan untuk blok program untuk si tampilannya gitu ya, tampilan yang akan ditampilkan. Jadi kita tampilkannya, kita mau pakai tadi kan ada tanda bintang ya. Di sini Bapak pakai tanda bintang, pakai print ln aja seperti ini. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini yang berkaitan dengan tanda bintang. Bintangnya bikin mungkin ada 5 lah ya, gantung kondisi teman-teman. Nah, nanti ketika dijalankan, kita coba run, teman-teman. Oke, kita coba tunggu. Jika dijalankan, kondisinya itu dia bakal melakukan looping berapa banyak gitu ya. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kondisinya itu dia bakal lebih dari 6 teman-teman ternyata. Kalau di sini kalau kita lihat, nah dia mungkin kita tambahkan plus. Jadi kondisinya itu kalau dia masuk ke angka 6 gitu ya. Mungkin kondisinya sama, jadi dia tetap melakukan looping teman-teman ternyata di sini. Kalau misal mungkin Bapak isikan 6 gitu ya di sini. Jadi yang tampil itu kurang lebihnya ada sekitar 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 kali looping yang dilakukan. Jadi karena kita masukkan di sini ada plus-plusnya teman-teman. Jadi di sini kalau kita tambahkan plus-plus, otomatis di sini bakal ngecek kira-kira kalau kondisinya itu kurang dari 6, dia bakalan melakukan looping. Tapi kalau udah kondisinya pas 6, cuman kondisinya pas 6, misalnya di sini jadinya 6 gitu ya, teman-teman. Nah, itu akan dia melakukan looping kembali sampai kondisinya itu dia lebih dari 6 gitu ya. Kalau lebih dari 6, dia akan stop
mungkin di angka tersebut. Jadi di sini kalau 7 kan tadi udah lebih dari 6, berarti ya dia stop di bagian sini. Jadi otomatis looping yang dilakukan itu ya sebanyak kurang lebihnya itu 7 kali sih teman-teman. Ya, mungkin ada kesalahan tulis tadi. Jadi ada 7 kali looping gitu ya yang dilakukan. Nah, contoh untuk penulisan sih bentuknya seperti ini. Jadi for kalau dibaca ya ada for, kemudian kita kasih tipe datanya, ini variabelnya kita set di 0 dulu ya. Kemudian baru di sini kita buat untuk fungsinya apakah dia memang kondisinya itu kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini kondisinya di bagian tengah ini untuk mengeceknya sih. Nah, kalau memang kondisinya itu kurang dari 6, ya, maka dia akan menambahkan 1, mungkin plus 1. Ya. Nah, itu akan dioper lagi ke bagian sini kembali. Nah, kondisinya 1, misalnya dari 0 ke 1. Nah, dia bakalan melakukan apa nih? Kecuali kalau dia mungkin lebih dari 6, ya mungkin bakalan stop, gitu ya, teman-teman. Bakalan stop di angka tersebut. Nah, jadi ini adalah kondisinya ketika teman-teman mau melakukan proses looping untuk memakai for. Nah, kita cobain lagi teman-teman ke contoh misalnya pengulangan kedua gitu ya. Kita cobain lagi. Nah, kita cobain lagi sebentar. Bapak izin share screen lagi, teman-teman. Nah, contoh kedua, teman-teman. Di sini contoh kedua itu kita mau melakukan fungsi pengulangan, itu lewat for lagi. Kita akan mungkin membuat suatu program pengulangan, di mana kondisinya itu untuk menampilkan nilai dari 0 sampai 10. Itu menggunakan fungsi perulangan atau mungkin for. Jadi dari 0 sampai 10, kondisinya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk codingannya, teman-teman, kalau yang berkaitan dengan contoh kedua ini, itu hampir sama dengan contoh pertama, gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa, mungkin boleh dicoba bareng-bareng, mungkin bisa coba, atau mungkin Bapak coba share screen kembali untuk apa namanya Java-nya. Kita cobain bareng-bareng di sini, nanti baru mungkin di contoh-contoh kasus nanti yang berikutnya teman-teman boleh coba sendiri ya. Nah, di sini yang kita lihat kalau bentuknya memang seperti ini, cuman dia melakukan proses pengulangan sebanyak ya bahasanya mungkin 7 kali ya kalau kita lihat outputnya gitu ya di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk menampilkan apa namanya yang berkaitan dengan tadi ada 0, ada 1 sampai 10 gitu ya, 0 sampai 10. Nah, berarti di situ kondisinya teman-teman harus mengganti salah satu mungkin yang ada di sini gitu ya. Kita pakai tetap variabel yang sama, tipe datanya juga sama, cuma di sini kita ganti jadi misalnya 10, kurang dari 10 gitu ya. Jadi kita ganti jadi 10. Nah, kondisinya di sini dia dimulai dari 0, kemudian kalau kurang dari 10 ya dia bakalan melakukan looping, kalau sudah selesai mungkin sampai di 10 gitu ya, ya otomatis dia akan stop gitu ya. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal ganti ya, jangan pakai bintang kembali karena nanti yang tampil itu bakal bentuknya itu bintang teman-teman. Jadi kita panggil aja si i-nya teman-teman di sini. Jadi i-nya kita tulis di sini, kita tambahkan plus sini. Ya. I-nya kita tulis kayak gini, kita tambahkan plus, sorry. Ini kita tambahkan plus. Gimana ininya? Kita tambahkan plus. Jadi i plus, kemudian ada tutup 2 kali. Ini untuk ditampilkan. Kemudian kalau sudah, teman-teman ini tinggal diterankan lagi. Oke, nah ini bisa dilihat sama teman-teman. Dia melakukan looping, teman-teman, sebanyak 10 kali. Kalau dilihat di sini. Nah, ini ada dimulai dari 0, kalau kita lihat dari ini ya. Kalau 0 dihitung, teman-teman. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai stop di angka 10. Gitu ya. Nah, kalau dibaca ini, kalau hampir sama dengan tadi yang bintang tadi, sebenarnya hitungannya itu kalau kita mau stop di
dan 10 pas dari angkanya itu dikurangkan di bagian proses ini, itu 10-nya itu diganti dengan 9 misalnya. Ya, teman-teman. Jadi bisa diganti dengan angka 9. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, ya. Teman-teman bisa juga lihat, di sini pengulangan yang dilakukan itu sebanyak ya 10 kali ya. Kalau kita hitung mungkin dari angka 1. Tapi kalau dihitung dari angka 0 ya memang 11 ya. Tapi ini dimulai dari angka, kita hitungnya itu dari angka satunya gitu. Jadi sebanyak 10 kali yang dilakukan pengulangan. Nah, di sini kalau kita lihat dari blok program yang ada di contoh kedua ini, intinya hampir sama dengan atau mungkin kode program yang sebelumnya, cuma kita hanya ganti di bagian sininya, ya di bagian untuk pengecekannya sebanyak berapa kali, kemudian di bagian sini Bapak mungkin panggil pakai variabel yang i-nya itu kita tampilkan di sini, kemudian ditambahkan plus. Plus ini dalam arti nanti si i-nya itu bakalan melakukan output gitu ya. Kalau sistem output ini kan output ya. Jadi sistem tersebut bakal melakukan outputnya itu tergantung dari nilai i-nya. Makanya i-nya itu dipanggil di sini. Dan itu ada tanda plus, berarti tandanya nanti setelah i-nya itu berubah angka, misalnya jadi 0, kemudian dia plus, kemudian ke bawah. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, ini yang yang dicoba di contoh kedua. Oke, boleh. Nanya Pak, berarti itu yang dapat yang outputnya nilai 0 sampai 10 itu karena efek dari I plus itu berarti Pak ya? Iya, kalau teman-teman mungkin nggak pakai I plus ini, ya mungkin nggak akan bertambah angkanya teman-teman. Misalnya kalau I plus plusnya itu kita hapus gitu ya, teman-teman kayak gini. Kemudian dirunningkan, ya dia bakal 0 dan terus jalan. Contohnya kayak gini. Nah, kenapa kondisinya kok 0 jalan terus gitu ya? Ini kalau kita lihat ini kan jalan terus ya, teman-teman. Karena kondisinya itu kita melakukan pengulangan, cuma kita nggak menambahkan nilai si i-nya. I-nya itu tetap 0. Jadi dia melakukan pengulangan 0. Kan 0 itu apakah dia kondisinya itu lebih kecil daripada 10? Ya tentu iya. Maka dia akan melakukan pengulangan lagi di sini. Angkanya 0 lagi. Melakukan lagi pengulangan. Angkanya 0 lagi. Pengulangan lagi, dan seterusnya. Makanya ini di sini nggak berhenti-berhenti jalannya. Oke? Jadi nggak berhenti-berhenti jalannya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini Pak mau nanya juga, Pak. Boleh, Salvi. Ya, boleh. Kalau misalnya kita nambahnya itu nggak cuma 1, bisa nggak Pak? Misal nambahnya 2, 3, 5. Itu juga bisa. Jadi misalnya contohnya nanti yang teman-teman harus selesaikan deh, nanti ada di contoh kasusnya. Misalnya contohnya bilangan genap, menampilkan bilangan genap aja atau mungkin bilangan ganjil. Nah, caranya gimana tuh kalau kita mau menampilkan bilangan genap atau mungkin bilangan ganjil gitu ya. Nah, teman-teman nanti boleh dicobain gitu. Tapi nanti sih, itu nanti coba kita lihat dulu untuk contoh kasusnya. Bisa kok, bisa. Pasti bisa. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini Bapak coba izin stop share dulu, kita coba lihat lagi ke contoh kasus berikutnya. Nah, ini ada contoh kasus ketiga. Ini cukup gampang sih teman-teman. Jadi contoh kasus ketiga ini dia ada tulisan sesuatu ya. Kata-katanya sih boleh bebas, jangan sesuatu deh atau apalah kata-katanya yang teman-teman mau ulang. Intinya satu kalimat aja yang teman-teman harus tuliskan dan teman-teman coba ulangi sebanyak 5 kali. Oke, teman-teman ulangi sebanyak 5 kali looping dengan memakai fungsi for. Ada yang bisa nggak? Di sini dia sesuatu. Jadi sesuatu itu kan berarti pakai bukan ini ya teman-teman, bukan bukan angka ya. Jadi bukan angka. Jadi teman-teman boleh tentukan mungkin cara pembuatannya seperti apa.
Dan boleh ngikutin mungkin pakai cara yang tadi, boleh. Intinya dia menampilkan kata-kata atau mungkin kalimat sesuatu sebanyak 5 kali, teman-teman. Sebanyak 5 kali. Oke, sebanyak 5 kali. Gimana caranya buat nampilin kalimat sesuatu itu sebanyak 5 kali? Ada yang bisa nggak? Coba dicobain dulu. Programnya kalau teman-teman mau lihat, nah di sini deh. Ini kayaknya masih jalan nolnya deh, sebentar ya. Nolnya kayaknya belum stop. Sambil teman-teman coba, boleh dicobakan sama teman-teman. Kalau mau lihat codingannya, boleh dilihat di sini, teman-teman. Sebentar ya. Nah, kalau ini dia kan pakai plus, artinya ya ditambahkan gitu ya, teman-teman. Kalau kita run-kan, ya kan bentuknya jadinya itu seperti ini. Kayak 0 sampai 10 maksudnya. Kalau kondisinya mungkin pakai blok program bentuknya seperti ini. Tapi yang kita mau, teman-teman, menampilkan kalimat sesuatu itu sebanyak, tadi berapa kali? 5 atau 6 ya? Sebentar. Sebanyak 5 kali, teman-teman, dari contohnya. Ada yang bisa, coba dicobain dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut. Ini Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Saya udah bisa, Pak. Boleh, Bisa? Pak. Saya udah bisa, Pak. Oke, Mas Rahman boleh di share screen, Mas. Ini Bapak coba stop share ya. Mas Rahman boleh. Atau mungkin Mas Samsul, nanti habis ini Mas Samsul ya. Nanti tunjukin. Di share screen aja. Oke. Belum, Pak. Oke, udah tampil. Yang saya rubah cuman ininya, Pak. Perintah outputnya aja. Kalau nilai saya ambil jumlahnya tetap 5 gitu. Oke. Itu udah betul kok. Jadi udah masuk ya, INT 0, kemudian I kurang dari 4, I plus, kemudian ditampilkan sistem output-nya sesuatu ya. Oke, sip. Betul banget, Mas Ahmad. Ya, makasih. Thank you, Mas Ahmad. Sudah dibantu untuk menyelesaikan contohnya. Mas Samsul boleh, Mas Samsul. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang bisa untuk di share screen. Oke. Ini nampilkan bismi ya. Oke. Kalimat bismi. Oke, itu udah betul Mas Samsul. Jadi aliran programnya juga udah betul. Sini ada INT, I0, kemudian I-nya kurang dari 5, kemudian I++. Itu betul banget. Sip. Mas Samsul. Saya coba ya. Oke. Thank you Mas Samsul. Sudah di-share juga untuk hasilnya. Oke, teman-teman yang lain boleh sambil dicoba lagi ya, karena ini udah sudah ada yang bisa, jadi kita lanjutkan lagi ya untuk proyeknya. Jadi masih ada materi-materi lagi yang mungkin yang belum kita bahas. Takutnya nggak keburu. Tapi teman-teman lain coba aja nggak apa-apa, sambil dicoba. Yang belum berhasil dicoba lagi. Teman-teman intinya sambil belajar dan tentunya kita harus coba. Kalau pemrograman itu harus dicoba. Teman-teman. Kemudian selanjutnya, ya di contoh program yang terakhir, kalau untuk di fungsi for, teman-teman diminta untuk membuat suatu program, ya, untuk menampilkan bilangan ganjil aja. Artinya hanya bilangan ganjil saja. Ada yang bisa nggak teman-teman? Jadi bilangannya itu hanya bilangan ganjil aja. Jadi yang nanti ditampilkan outputnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Angkanya bebas deh. Ditentuin sama teman-teman yang mau ditampilkan outputnya itu sampai berapa. Misalnya sampai 20 aja deh, Pak. Misalnya sampai 20, berarti sampai 19 ya. Bilangan ganjilnya kan 19, ya. Kalau 20 kan bilangan genap.
Berarti 1 sampai 19 outputnya misalnya. Kalau teman-teman mau lebih, nggak apa-apa, boleh, bebas kok. Tapi gimana caranya untuk kita membuat satu program yang hanya menampilkan bilangan ganjil aja, tapi lewat for. Oke, lewat for. Codingannya gimana, Pak? Codingannya hampir sama, teman-teman. Seperti itu, cuma ada penambahan tentunya. Ada penambahan di paling belakangnya. Jadi di paling belakangnya itu bukan kita pakai plus plus. Kalau plus plus itu kan tandanya kita tambahin 1 ya, teman-teman. Ingat ya. Kalau plus plus itu berarti kita tambahin 1. Jadi misalnya kita isiin datanya itu contoh ya. Contoh ini udah paham ya. Kalau ini untuk soalnya Bapak izin tutup layarnya. Kita masuk ke Java-nya, teman-teman. Kalau i++ itu atau mungkin variabel plus, ini kan variabelnya ya. Ini ada kata-kata plus, teman-teman, di sini. Itu artinya kita tambahkan 1 nilainya. Si i-nya ini kita tambahkan 1. Ya otomatis pasti dari 0, 1. Kemudian dari 1 ke 2, dan ngurut seterusnya sampai kondisinya itu memang terpenuhi di bagian sini. Nah, sedangkan yang kita mau buat itu, teman-teman, adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil kan berarti ya 1, 3, dan seterusnya, gitu ya, teman-teman. Jadi, apa yang harus teman-teman lakukan di dalam program ini? Programnya sih codingannya kurang lebihnya hampir sama seperti ini, teman-teman. Cuma memang ada yang harus diubah sama teman-teman ini supaya hasilnya itu nanti outputnya itu ada 1, 3, kemudian 7, 5, maksudnya 7, 9, dan seterusnya. Ada yang bisa nggak, teman-teman? Dicobain dulu. Oke, ada yang bisa nih? Coba. Oke, bisa. Pak. Oke, boleh. Bapak coba stop share. Coba kita lihat. Ada Mas Azam dulu ya. Tadi Mas Azam duluan ya? Ya. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, boleh di-share, Mas Azam. Kayaknya udah pada jago ya, kayaknya. Kayaknya udah pada bisa nih seharusnya. Oke. Ini kemarin masih kompak semuanya sebenarnya. Oke, coba dijalanin, Mas Azam. Kita lihat dulu output-nya dulu ya, baru kita masuk ke codingannya. Kita jalankan dulu. Oke. Ada ini, kelihatan, Pak? Ya, sudah terlihat, Mas. Ganjil kan ya, Pak ya? Iya, 1, 3, 5. Oke. Ini berarti coba lihat di codingannya nih, Mas Azam. Ini sudah betul sih, 1, 3, 5. Sudah termasuk ke bilangan ganjil. Oke, jadi ya dimulai dari 1, kemudian sampai ke 5 ya, posisinya dia sampai ke 5, i kurang dari sama dengan 5. Kemudian Mas Azam pakai di sini itu ada i plus sama dengan 2, teman-teman. Jadi kalau tadi kan kalau kita pakainya itu i plus plus. Ingat ini masuknya ke dalam operator sih. Jadi teman-teman penting banget kalau buat belajar operator. Jadi kalau Mas Azam ini di sini pakai ada i, kemudian plus sama dengan 2. Artinya ini akan ditambahkan, teman-teman. Jadi si i-nya itu yang Mas Azam bikin yang di paling awal itu akan ditambahkan dengan angka 2. Jadi jadinya ya 1 tambah 2 berarti 3 gitu kan. Ya, dan 3 nanti ditambahkan lagi sama teman-teman atau ini sama programnya itu jadi ditambahkan dengan 2. Nah, jadi hasilnya 5 pasti outputnya. Ya. Maksudnya itu jadinya 3 terus kemudian ada lagi 5 gitu ya. Kemudian dari 5 nanti nambah lagi 2 jadi 7 dan seterusnya. Tapi di sini Mas Azam bikin jadi sampai ke 5 saja. Jadi yang ditampilkan pasti ada 1, ya 3 dan juga 5. Seperti itu. Tapi ini udah betul banget yang ditampilkan sama Mas Azam. Thank you, Mas Azam. Bagus banget. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, Mas Samsul, boleh? Mas Samsul. Pak, saya udah bisa, cuman nggak bisa share screen lewat Zoom-nya, Pak. Oh, oke. Oh, nggak bisa share screen. Kenapa ya? Iya, Zoom, soalnya laptop saya lagi error, Pak. Paling saya cuma bisa kirim screenshot-nya aja sih, Pak. Boleh. Kirimin screenshot-nya boleh. Ke ke tele juga boleh sih. Sekalian nanti teman-teman juga sambil dapat codingan. Boleh nggak apa-apa?
Mas apa Mbak Tim. Mbak Nanda ya? Mbak Nanda. Iya. Oke. Mbak Nanda. Saya boleh izin share screen juga, Pak? Iya, boleh, Mas. Boleh, Mas. Oh, Mbak Ulan bisa. Mbak Ulan bisa, tapi bilang genap ya. Oke. Nanti boleh tunjukin kalau bilangan genap. Boleh, Mas. Di share screen aja, Mas. Ini Mas Dede ya? Mas. Coba kita lihat caranya, Mas. Mas, apa nih? Mas Dede ya? Itu? Iya, Pak. Oke, Mas. Boleh, Mas. Sebentar ya. Ini udah di-running? Ya, udah. Oke. Nah, ini caranya berbeda nih, teman-teman. Kalau dilihat di sini. Ini berbeda dengan Mas Azam ya tadi ya. Mas Azam itu caranya mungkin bentuknya seperti itu. Kalau Mas Dede di sini, kalau kita lihat bareng-bareng di codingannya, dia caranya itu hampir sama dengan apa yang Bapak coba buat di paling awal, cuma ditambahkan di sini ada if-nya ya, Mas Dede ya. Jadi dipakaikan if, fungsi if. Jadi if-nya itu ada variabel itu dibagi dengan 2 gitu ya, kemudian sama dengan 1. Nah, ini juga bisa sih teman-teman kalau memakai fungsi if ya, penambahan fungsi if gitu ya. Nah, ini juga betul, boleh dipakai mungkin penambahan fungsi if, tapi mungkin nanti ya memang pemrograman itu luas, teman-teman bisa ditambahkan dengan fungsi-fungsi yang memang berkaitan dengan perulangan, itu bisa teman-teman gabungkan, dan itu terbukti mungkin bisa dicontohkan punya Mas Dede gitu ya. Di sini menggabungkan dari fungsi if dan juga for. Itu betul banget. Thank you Mas Dede sudah di-share juga. Ya, Nanti makasih boleh juga, Pak. Iya, boleh nanti dikirimkan ke grup juga supaya teman-teman nanti belajar juga. Oke, siap, Pak. Nanti teman-teman yang udah berhasil boleh dikirimin ke grup ya. Nanti biar teman-teman yang lain juga sambil nyoba juga sih. Ya Mas Samsul boleh Mas Samsul. Tadi Mas Samsul kelewatan nih. Sama sih Pak, tadi Mas Azam. Saya sama Mas Azam sama Pak, cuman saya dari Jawa, dari Bapak tadi. Oh gitu. Oke Mas Rawan. Sama sih Pak, tadi kayak Mas Azam Pak. Oh sama ya. Oke. Kalau sama berarti nggak usah di-testing deh. Tapi nggak apa-apa, udah dicoba berarti Bapak juga jadi udah tahu juga. Oke, thank you semuanya yang sudah tadi udah berhasil mungkin menyelesaikan contoh kasusnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi for itu intinya dia itu kalau kondisinya itu benar, ya dia bakal melakukan fungsi looping. Kalau kondisinya itu dia salah gitu ya. Salah itu dalam arti mungkin nggak sesuai gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan 8 gitu misalnya. Nah, kalau nggak sesuai atau mungkin kondisi itu ya salah, ya dia bakal mungkin melakukan proses berikutnya. Jadi kondisi for itu kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Masih ada 2 fungsi lagi. Nah, kita lanjutin lagi ke while. Oke, lanjutkan lagi ke while. Nah, untuk proses pengulangan berikutnya atau mungkin looping berikutnya ada namanya itu while. Kalau while ini biasanya digunakan jika jumlah pengulangannya itu tidak diketahui atau mungkin memiliki kemungkinan dapat dilakukan kurang dari batas perulangan. Jadi perulangan while ini ya umumnya memang kondisinya itu pengulangan itu terpenuhi gitu ya. Jadi berbeda memang dengan for gitu ya. Kalau for memang kalau nggak terpenuhi ya dia mungkin melakukan pengulangan gitu ya. Kalau terpenuhi ya dia bakalan stop gitu ya. Nah, di pengulangan while ini ya memang berbeda, setelah mungkin kondisinya pengulangan terpenuhi, ya dia mungkin melakukan proses pengulangan. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai code atau mungkin blok program yang ada di sini. Jadi, contoh penulisan Java itu ada while, kemudian ada blok code yang akan diulanginya itu apa di sini. Jadi kayak tadi mungkin sesuatu, ada variabel i gitu ya. Nah, itu ditaruh di bagian sini. Nah, ini kondisinya itu ditaruh di bagian setelah tulisan while. Nah, kondisinya itu ditulis di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman
Di sini juga bisa dilihat ya, kalau berkaitan dengan fungsi apa namanya for gitu ya. Di sini kondisinya itu jika kita bandingkan dengan kalau di sini kalau kita lihat perbandingan antara variabel boolean gitu ya, dan di sini kondisinya itu nilainya itu true dan juga false. Pastinya kalau di while itu ada kondisi nilai true dan juga false. Nah, perorangan while ini akan berhenti sampai kondisinya itu false. Ya, kondisinya itu sampai kondisinya itu false. Jadi kondisi perorangan while ini memang kondisi di mana ini ke bawahan. Kondisi di mana perulangan itu dilakukan ya, atau mungkin prosesnya itu dilakukan sampai ya memang kondisinya itu bernilai false gitu ya. Makanya dia bakalan stop dan berhenti pengulangan itu dilakukan gitu. Dan di sini ada analogi sedikit ya. Di sini blok perulangan while itu memiliki sebuah posat pump di awal bloknya, ada pintu masuk yang bertugas itu untuk memeriksa apakah kondisinya itu dicapai, program itu sudah selesai dengan mungkin kondisi yang diisyaratkan di dalam kondisi pengulangan, agar mungkin program yang dapat dimasukkan ke dalam blok pengulangan itu tidak, mungkin blok pengulangan itu atau tidak gitu. Nah, intinya di perulangan while ini ya biasanya mungkin berkaitan dengan mencari, mungkin proses pencarian gitu ya, pencarian dari suatu proses pengulangan, dan itu tidak dapat diberhentikan dengan mungkin batasan angka seperti for gitu ya. Kalau for kan misalnya berhenti karena adanya mungkin status yang misalnya kosong atau nol gitu ya. Nah, kalau di kondisi while ya tetap dia mungkin melakukan pengulangan gitu ya, sampai mungkin kondisinya itu benar-benar false gitu ya. Nah, itu mungkin yang membedakan antara for atau mungkin dengan while gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini ada sedikit flowchart-nya, teman-teman. Ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, mungkin dibesarin. Sebentar. Ini dibesarin aja. Nah, ini ada flowchart-nya. Contoh untuk yang berkaitan dengan apa namanya? Seperti ini. Nah, ini kita ke bawahan, terlalu bawah. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya itu di sini berkaitan dengan while. Jadi ada dia mulai gitu ya. Di sini ada langsung ke kondisi while-nya atau mungkin kondisinya. Kalau dia itu true, dia bakalan mungkin melakukan proses kode yang akan diulang. Kemudian dia lanjut lagi ke bawah dan melakukan looping ke atas. Dia true lagi, dia ke bawah lagi. Melakukan pengulangan lagi. Sampai kondisi itu false, baru dia berhenti, teman-teman. Kalau nggak false, ya berarti dia tetap melakukan pengulangan. Nah, ini berbeda dengan kalau kita ke for lagi deh, teman-teman. Nah, kalau for itu dia, nah di sini nih. Kalau for itu ya jelas pasti pengulangannya itu dilakukan kalau kondisinya itu memang tergantung angka yang kita tentukan gitu ya. Nah, tentunya kira-kira kayak berapa gitu ya kita tentukan. Nah, itu bakalan dilakukan pengulangan gitu ya. Sedangkan kalau di while itu kondisinya itu kalau sistemnya itu dia false gitu ya, kondisinya dia bakal berhenti. Kalau dia selama dia mungkin true kondisinya, dia bakal melakukan proses pengulangan secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini memang berbeda dengan yang ada di for. Kalau for itu kita bisa tentukan angkanya berapa dan lain sebagainya. Tapi di while juga tentunya bisa juga teman-teman mungkin menentukan kira-kira angkanya berapa gitu ya. Nah, itu masuknya ke dalam while, teman-teman. Nah, ini contohnya itu ada, nah yang pertama ini. Nanti teman-teman juga boleh nyoba juga ya data ini. Jadi untuk contoh program yang pertama, teman-teman kita mau coba untuk yang berkaitan dengan while, khususnya untuk menampilkan angka 1 sampai kurang lebih 10. Angka 1 perulangan ya, perulangan angka 1 sampai ke 10. Jadi memakai fungsi while. Nah, tadi kalau untuk programnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah,
kondisinya seperti ini. Ini blok programnya untuk contoh penulisan di Java, khususnya untuk di while. Jadi ada while, kondisinya, kemudian baru blok yang akan diulang itu apa aja. Oke? Nah, kita cobain ya, teman-teman nih. Nanti tetap seperti biasa, nanti teman-teman boleh cobain juga, dan nanti ada case-nya, kasusnya, dan teman-teman coba selesaikan kasusnya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kondisinya, teman-teman, kalau kita mau melakukan pengulangan pakai while, di situ kita pertama kali yang kita lakukan, kalau for itu kan bisa langsung mungkin ditulis langsung ya, teman-teman. Tapi kalau di sini kita coba jabarkan sedikit ya. Jadi kita jabarkan misalnya int, kita kasih i sama dengan 0, ya nilainya itu 0. Kita kasih variabel i ini nilainya itu 0. Kemudian baru kita jabarkan si while-nya. Nah, while-nya itu kondisinya i kurang dari sama dengan, kita mau bikin tadi kan 10 ya, teman-teman, kondisinya 10 ya. Kemudian di sini kita tutup pakai lorong perawal. Kemudian system.out.in seperti ini. Kita tampilkan misalnya perulangan ke, misalnya kayak gini ya. Nah, perulangan ke gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini itu ada plus i-nya. Ini kayaknya masih ada yang error. Sebentar. Ini masih kutip begini. Coba kita lihat dulu ya. Ini perulangan ke, coba ya. Error sedikit sebentar ya. Di tulisan print LN-nya itu Bapak error. Sorry, ada yang komen tadi? Di tulisan print LN-nya Pak, itu Bapak tulisannya print LN. Oh iya, sorry. Kayaknya masih ada error di sini ya. Thank you ya. Siapa tadi? Yang bilang siapa tadi? Sorry. Nahda, Pak. Oh, Mbak Nanda ya. Oke, thank you Mbak Nanda. Oke, teman-teman, tadi mungkin ada sedikit error sedikit ya. Nah, setelah itu, teman-teman, di sini kita tinggal melakukan proses berikutnya. Proses berikutnya itu kita melakukan proses, ada proses operator sih yang ditampilkan. Jadi kita panggil lagi si i-nya, teman-teman. I-nya itu kita panggil seperti ini. Kita tambahkan i-nya itu dengan angka 1. Seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman, seperti ini, jadi kita sudah jabarkan i-nya itu pertama kali itu kita bikin jadi 0. Teman-teman, kenapa dibikin jadi 0? Karena memang kita set i-nya itu, kondisinya itu memang dari 0 dulu. Kalau kita set itu jadi 1, teman-teman, sebenarnya bisa saja di-set dari jadi 1 gitu ya. Cuma kita mau ngecek itu kondisinya itu dari i-nya gitu ya. I-nya itu kondisinya itu apakah 0, apakah kurang dari 10 gitu ya. Maka dia mungkin bakalan nambahkan nilainya itu di bagian operator di paling bawah itu dengan angka 1 di sini. Dan seterusnya, kalau nilainya itu udah berubah, i-nya jadi angka 1 gitu ya, dia bakal ngecek lagi apakah kurang dari 10 dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan dia tambahkan 1 lagi, dan seterusnya. Nah, ini kalau dijalankan, seharusnya mungkin tampilannya itu jadinya 1, 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Jadi kondisinya itu ada 0, oh ya, dimulai dari 0 maksudnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini pengulangan yang dilakukan. Jadi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi untuk membaca programnya, kalau untuk di while, dia kan kondisinya itu kalau false, gitu ya, dia bakalan selesai, gitu ya. Kalau false,
dia intinya kondisinya itu bakalan selesai. Nah, kalau di sini kalau kita lihat bareng-bareng ya memang kita kasih 0 itu di awal karena memang kondisinya itu 0 dulu untuk ngecek, dan kita kasih di sininya itu ada operator untuk bilangannya. Jadi ada I sama dengan I plus 1 di sini. I plus 1. Dan setelah kita udah jalankan fungsinya, itu nanti si I plus 1-nya itu bakal menambahkan dari kondisi si I-nya. Dia bakal looping 1 gitu ya. Dari 0 dulu kan tadi 0 udah tampil, kemudian dia looping lagi 1, looping lagi 2, looping lagi 3, dan seterusnya sampai kondisinya itu lebih besar atau mungkin lebih besar dari 10 gitu ya. Ini kan kita pakai kurang ya, kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kita lakukan looping terus-menerus seperti itu. Nah, ini yang masuk ke dalam while, teman-teman. Nah, kita coba lihat di contoh kasusnya ya, teman-teman, apakah bisa menyelesaikan nggak kalau untuk contoh kasus yang berikutnya. Sebentar ya. Nah, contoh kedua di sini, kita akan buat program di mana kita akan melakukan perulangan selama jawabannya itu tidak, gitu ya. Jadi kalau jawabannya tidak, ya dia bakal melakukan proses pengulangan. Tapi kalau untuk contoh program yang kedua ini, kayaknya mungkin jangan dijadikan untuk cache dulu deh, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini karena ini berkaitan dengan ada fungsi pakai import until Java scanner. Jadi ada mungkin berhubungan dengan itu, dan teman-teman mungkin ada sedikit ribet sih kalau untuk contoh yang kedua ya. Mungkin cobain mungkin untuk contoh yang sebentar. Nah, mungkin contoh yang keempat deh, teman-teman. Ada yang bisa nggak? Contoh keempat ini kayaknya sedikit gampang. Artinya hanya berhubungan dengan pengulangan untuk kata-kata kalau berjuang sebanyak 5 kali, teman-teman. Ada yang bisa nggak? Sebanyak 5 kali. Tapi memakai while. Pengulangannya itu sebanyak 5 kali. Kalau yang kedua, ketiga ini skip dulu aja, teman-teman. Nanti mungkin Bapak yang demokan aja deh. Kalau contoh yang kedua dan ketiga ini kayaknya kita harus pakai import Java until scanner. Tapi contoh yang keempat kayaknya bisa dicoba sama teman-teman deh. Ada yang bisa nggak contoh keempat? Jadi contoh keempat ini kita buatin program. Jadi kondisinya itu kita melakukan proses pengulangan kata-katanya itu halo pejuang. Halo pejuang. Oke. Sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Dan tapi memakai fungsi while, jangan pakai fungsi for. Kalau for kan tadi udah. Nah, kalau ini kita pakai fungsi while. Ada yang bisa? Teman-teman dicobain dulu. Atau mungkin Bapak kasih waktu mungkin untuk teman-teman mengerjakan. Saya bisa, Pak. Boleh? Anda ya. Coba boleh di share screen, Pak. Saya kirimnya lewat Telegram. Oh iya, sorry. Boleh nanti kirimin aja deh. Nanti Bapak coba lihat. Oke, ini screenshot-nya ya. Kita lihat ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, betul banget ini. Contoh dari Mbak Nanda ya tadi, Mbak Nanda. Itu betul banget. Kalau teman-teman lihat di grup, coba dilihat di grup. Karena kita nggak bisa share screen. Atau mungkin Mbak Nanda juga nggak bisa share screen. Jadi kalau dilihat di grup itu, yang Mbak Nanda coba kirim ke grup di TLE, itu sudah betul, teman-teman. Artinya di situ while yang Mbak Nanda pakai di pertama kali itu dijabarkan dulu kondisinya, jadi 0 kondisinya. Kemudian di bagian while-nya itu diisikan kondisinya itu kalau I gitu ya, variabel I kurang dari sama dengan 4, ya maka dia akan menampilkan kalau pejuang gitu ya. Dan di sini ada tanda operator juga yang dipakai oleh Mbak Nanda ya.
Jadi ada I plus plus, artinya ditambahkan 1 nilainya. Karena kan ini kita mau nambahkannya itu kan hanya kalau pejuang aja ya. Kalau pejuangnya itu kita tambahkan 1 gitu ya. Hanya kita tambahkan 1 dan hasilnya nanti pasti dia bakal melakukan looping. Ya, kalau pejuang lagi, looping lagi, kalau pejuang lagi, looping lagi sampai kondisinya itu ya kurang lebihnya ya sebanyak 5 kali ya. Makanya ditulis di sini sama Mbak Nanda kurang dari sama dengan 4. Kalau 5 mungkin jadinya 6 ya pasti. Jadi ditulis di sini 4. Itu betul banget. Ini Izin, udah masuk. Pak. Boleh, Boleh. Pak? Boleh, Mas Ahmad. Tadi udah bagus banget Mbak Nanda. Boleh Mas Ahmad di-share. Nanti Oke. biar. Thank you ya Mbak Nanda. Oke, kalau Mas Saya seperti ini, Pak. Oke. Ini caranya berbeda lagi nih dibanding dengan apa Mbak Nanda tadi. Mungkin cara yang berbeda lagi. Dan kondisinya di sini outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya juga 5 sama Mas Rahman. Dan kalau kita lihat, kalau punyanya, iya Mas Azam. Sip. Nah, kalau punyanya Mas Rahman, kalau kita lihat itu, yang membedakan itu hanya di bagian operatornya. Kalau di bagian operator aritmatikanya di paling bawah, yang punya Mas Rahman, di sana itu ditambahkan plus 1. Jadi ada penjabaran I sama dengan I plus 1. Intinya sih sama dengan I plus plus sih, ya yang dibuat sama Mbak Nanda. Tapi Mas Rahman juga betul sekali, ini memakai I plus 1 gitu ya. Jadi ditambahkan kondisinya itu I plus 1, jadi kondisinya dia looping ya sebanyak 1 kali dulu gitu ya. 1 kali kondisinya belum terpenuhi, dia tambahin 1 lagi, dia tambahin 1 lagi sampai di sini kalau Mas Rahman pakai itu 5 ya, Mas Rahman ya. Kurang dari sama dengan 5. Ya, 5 maksimalnya, Pak. Kan 5 diminta tadi kan perulangan. Betul. Nah, ini kondisinya itu kalau pakai cara seperti ini, memang outputnya yang dihasilkan pasti 5. Tapi kalau pakai caranya Mbak Nanda tadi, ya, dia pakai sama dengan kurang dari sama dengan 4. Nah, itu pasti nanti hasilnya teman-teman, kalau kita pakai angka itu diubah jadi 5, tapi di bawahnya itu dipakai I++, pasti nanti hasilnya itu kisaran mungkin 6 ya, hasilnya pasti outputnya. Memang ada sedikit perbedaan sih teman-teman, antara yang I plus 1 dengan I++. Kalau I++ itu kayak nambahkan 1, gitu ya, 1 terus 1 lagi. Kalau yang I sama dengan I plus 1, ya dia mungkin tergantung dari outputnya juga sih, teman-teman. Kalau di sini kayaknya, sebentar. Iya. I-nya itu sama Mas Rahman itu diisi 1. Ya, pantas mungkin hasilnya jadinya, dia kondisi itu udah di-set 1 sama Mas Rahman. Ya, Pak. Kalau bikin 0 pastinya jadi 6 dia, Pak. Mas, kalau 0 itu pasti 6 kondisinya. Sip, Mas Rahman. Thank you. Sudah di-share. Makasih, Pak. Bagus, Pak. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Jadi tadi ada ya contoh kasus yang kedua dan juga ketiga kita skip dulu, karena memang nggak bisa dilempar ke kalian karena memang bentuknya itu sedikit rumit. Teman-teman harus pakai fungsi import Java anti-scanner. Tapi coba dilihat aja ya di sini. Nah, kalau contoh yang kedua, ini memang sedikit rumit, teman-teman, tapi kita coba aja ya, teman-teman, contohnya. Jadi kondisi yang kedua ini, teman-teman boleh dilihat bareng-bareng. Kondisinya itu kita akan buat program, di mana program ini akan melakukan pengulangan selama ya jawabannya itu tidak. Oke, kalau kita ketikin kalimatnya tidak, enter, jadi bakal mungkin melakukan proses pengulangan. Nah, kita cobain aja ya, teman-teman. Coba di-share. Nah, di sini kita mungkin hapus dulu ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Oke, kita tambahkan untuk di sininya ada import, kemudian ada Java, .scanner, kita pakai .scanner saja, teman-teman.
kita tinggal isikan untuk programnya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, teman-teman, di sini memang sedikit rumit nih. Yang akan Bapak buat, mungkin penjelasannya juga pasti untuk yang dasar atau mungkin untuk yang baru belajar memang perlu penelaah lagi untuk programan yang mungkin yang bisa atau mungkin yang Bapak buat di sini. Nah, pertama kali yang Bapak buat itu Bapak coba pakai di sini itu ada tipe data yaitu boolean. Kita kasih penamaan ya boolean. Mungkin tipe datanya kita kasih untuk tipe atau variabelnya kita kasih true. Ini nama running ini boleh diubah sama teman-teman pakai nama yang teman-teman suka atau mungkin yang teman-teman berhubungan dengan program yang dibuat itu boleh. Tapi coba pakai nama running aja. Kemudian kita pakai int, misalnya kita kasih contoh itu ada counter. Counter itu bukan berarti fungsi dari si Java ya teman-teman, hanya penamaan aja sih. Oke. Kemudian kita pakai tipe data untuk si jumlah, si jawaban, kita seperti ini. Kemudian kita baru panggil si scanner. Scanner.scan sama dengan new, kemudian baru ini seperti biasa teman-teman jangan sampai lupa. Ini wajib banget kalau pakai scanner untuk input data, itu wajib dipakai seperti ini. Kemudian baru kita jabarkan untuk si while-nya gitu ya, teman-teman. Sorry, kayaknya harus kecil while. While ya, oke. Kemudian baru di sini kita panggil kondisinya. Kondisinya itu kita panggil langsung si running-nya aja. Oke, kemudian kita pakai kurung kurawal. Kemudian di bagian sini, teman-teman, kita tinggal ketikkan output-nya ya. System.out.print. Ini kadang-kadang suka salah juga nih. Kadang-kadang soalnya suka nggak keluar, teman-teman. Nggak keluar tulisan otomatisnya gitu ya. Jadi kadang-kadang suka typo tulisannya gitu ya. Nah, misalnya apakah Anda ingin keluar gitu ya. Ini kita tampilkan untuk ininya dulu ya. System outprint-nya itu yang pertama kali kita tampilkan apakah Anda ingin keluar gitu ya. Jadi nanti ada muncul lagi di bawahnya itu ada jawaban misalnya ya atau tidak gitu. Nanti tinggal dipilih jawabannya itu ya atau tidak. Nah, di sini kita tampilkan lagi system.out. Kita pakai print seperti ini. Kita tambahkan misalnya print-nya itu jawabannya ya. Jawab. Jadi kita pakai jawab seperti ini. Kemudian ya atau tidak. Misalnya gini. Ya atau tidak gitu ya. Ya atau tidak sih gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya. Dan kita enter. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian kita pakai untuk proses berikutnya kita ada jawab gitu ya. Kita panggil si string jawab ini untuk melakukan prosesnya. Jadi jawab sama dengan scan-nya itu Bapak coba panggil. Ini kalau bingung nggak apa-apa ya, kita sambil belajar teman-teman. Mungkin nggak terlalu jelas atau mungkin nggak terlalu paham, tapi kita sambil belajar aja nggak apa-apa. Ini ada next. Kalau ini basisnya string teman-teman. Jadi pakai mungkin Mas Azam mungkin pernah nyoba kemarin ya pakai next line. Ya. Next line. Kita pakai next line teman-teman. Karena basisnya string. Kalau di scan itu pasti ada basisnya, ada string, ada yang kalau kita biasa pakai kan next int ya, next int itu yang kita bisa paling pakai. Nah ini kita enter lagi ke bawah. Ini untuk mungkin proses untuk si jawabnya. Kemudian kita cek jawabannya. Kalau ya maka dia akan berhenti untuk mengulangi gitu ya.
Makanya di sini kita gabungkan dengan cara mungkin yang tadi Mas siapa coba ya, Mas Samsul ya yang pakai if ya tadi ya. Nah di sini apa? Bapak coba pakai fungsi if, teman-teman. Jadi ada jawab, ingin dipanggil, kemudian ada satu fungsi ada nama itu equal inground case. Equal inground case ini kasusnya itu kalau ini teman-teman kalau pakai equal ini udah di atasnya dari pelajaran dasar sih teman-teman. Jadi kalau equal inground case ini artinya tuh dia kayak mungkin kondisinya itu apa sih case-nya, mungkin ingroundnya seperti apa gitu. Kondisinya itu apakah yang memungkinkan untuk ya atau tidak atau mungkin true atau false gitu ya. Nah itu teman-teman boleh apa namanya kasih di sini di paling tengahnya gitu ya. Di sini itu kondisinya itu ya atau tidak gitu ya. Kalau di sini apa Bapak coba pakai ya gitu begini. Oke. Nah nanti kalau sudah seperti ini kan sudah, ini kita pakai kurung berawal lagi. Di if-nya ini kita panggil si running. Running sama dengan di sini kondisi itu false. Nah, artinya itu kalau si running-nya itu ya dia mungkin ngebaca dari si equal inground-nya itu ya gitu ya, dan kondisinya itu memang apa namanya ya memang hasilnya itu ya maka dia akan merunningkan atau mungkin bakal memanggil variabel running yang tadi sudah kita jabarkan di paling atas di sini, sistemnya itu false gitu ya. Di sini baru kita jabarkan untuk variabel si counter. Counternya itu kita bikin jadi plus seperti ini. Oke, counter plus yang kedua titik mark. Oke, kemudian baru kita tambahkan ya di bagian sininya mungkin bisa ditambahkan ini sih, ada sedikit keterangan ya teman-teman berkaitan dengan outputnya. Jadi di sini kita tambahkan ada system .out .print, kita tambahkan kayak gini. Oke, kemudian kita kasih keterangan nih, Anda sudah misalnya melakukan perulangan misalnya sebanyak mungkin berapa kali gitu ya, sebanyak misalnya berapa kali. Nah di sini kita kasih keterangan ya sebanyak misalnya sebanyak, nah itu berapa kali gitu ya. Sebanyak berapa kali plus. Oke. Kemudian di sini kita panggil lagi plus si counter ini. Ya, kita panggil counternya, kemudian baru di sini kita pasti plus lagi, ya. Di sini itu berapa kali gitu? Ini kali. Oke, kemudian titik koma. Ini seharusnya nggak error ya, kalau kita cobain. Jadi ini memang alurnya sedikit ribet teman-teman, artinya memang pelajarannya udah di atas dari yang dasar, atau mungkin di pertengahan atas udah masuk ke middle sih untuk programan yang bentuknya seperti ini. Tapi ya dari alurnya kalau teman-teman mungkin sedikit baca ya, intinya yang apa yang Bapak coba buat ini di sini memakai beberapa tipe data dan ada sedikit penambahan untuk proses pengulangan, yaitu memakai si if dan juga while, pencampuran antara while dan juga if. Dan kemudian coba dicobain aja teman-teman. Kalau buat ininya kita harus coba dulu. Nah ini kita run, apakah mungkin masih ada yang error atau enggak. Nah, dia bakal keluar apa namanya prosesnya. Ya, kalau kita tuliskan misalnya iya, ya. Nah, Anda sudah melakukan perulangan sebanyak sekali. Ini artinya udah selesai. Kalau dipakai ya udah dia ngedeteksi ya hanya satu kali. Coba kalau kita jalankan, kita jawab tidak. Nah, apakah Anda ingin keluar? Tidak lagi misalnya.
Nah, dia bakal yakini terus apakah Anda ingin keluar, tidak lagi. Apakah Anda ingin keluar, tidak lagi. Mungkin kita tulisnya. Nah, jadi ada dia kayak ke counter, ke akumulasi ya. Berapa kali dia mungkin mengatakan kata-kata tidak, ya, tidak mau keluar gitu ya. Itu sebanyak mungkin 5 kali di sini. Jadi sistem yang dibuat sama Bapak di sini artinya kalau dia mungkin menjawab tidak gitu ya dari contoh tadi yang kasus tadi yang di soal, kalau dia itu tidak, ya dia bakal melakukan pengulangan lagi, tidak lagi, mengulangan lagi sampai dia jawab ya kondisinya. Ya kalau dia jawab ya berarti dia bakal stop. Gitu. Dan akan diakumulasikan lewat si counter. Counter ini nanti fungsinya itu untuk menampung kira-kira dia sudah melakukan berapa kali pengulangan. Makanya di sini ada kata-kata counter. Di sini juga counter. Oke, nanti bisa ke atas dikit Pak, yang di paling atas Pak, penambahan tadi di bawah public class ya, nambahin apa sih tadi biar bisa runningnya ini ya, yang apa screen scanner yang scanner. apa nambah Ininya, import itu ya? Ya, hampir sama sih Mas Rahmat. Seperti pada umumnya import java.atil scanner. Oke Pak, makasih. Oke. Ini seperti itu ya teman-teman, ini memang di atas dari dasar, artinya pelajaran dasar pasti memang sedikit pusing untuk membacanya, tapi sedikit mungkin kita kasih masuk-masuk ke pelajaran middle sama teman-teman di sini. Tapi yang jelas untuk membaca alur programnya dari sisi sini, teman-teman bisa lihat juga bareng-bareng. Intinya yang dibaca dari program ini, teman-teman, kalau dia itu kita tulis kata, dia bakal looping. Ya, kalau dia jawabnya iya, ya dia bakalan stop dan akan ke counter itu di beberapa kali, gitu ya. Nah, dari program ini yang dibuat sama Bapak bentuknya seperti ini. Dan memang sedikit ribet teman-teman, tapi nggak apa-apa, boleh dicoba dan boleh diotak-atik sama teman-teman. Dan biasanya kalau fungsi while, do while, for, ya itu ada kaitannya juga dengan mungkin sampai sama seperti ini. Misalnya teman-teman kalau biasanya kalau pakai program misalnya Office ya, Word, kalau kita belum di save, kita main close-in aja itu kan pasti muncul warning. Ya warning apakah mau di save atau enggak. Kalau enggak ya dia klik cancel, kalau iya ya dia berarti save as gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak gitu bentuknya seperti itu. Nah, di program itu pasti sudah di-set yang berkaitan dengan while atau do while yang dipakai atau mungkin for. Jadi untuk meyakinkan untuk pengulangan yang meyakinkan apakah dia memang mau keluar dari programnya gitu ya. Nah, itu fungsi dari si while, for, dan juga do while bisa dipakai untuk hal tersebut sih. Misalnya yang Bapak coba buat di sini ya itu berkaitan dengan ya apakah Anda pengen keluar gitu ya. Kalau tidak, ya dia bakal mungkin tetap stay di di programnya. Kalau ya dia bakal selesai gitu ya. Program itu bakal keluar. Nah, itu yang mungkin dicoba sama teman-teman ketika mau membuat sesuatu yang memang butuh pengulangan, teman-teman. Jadi berkaitan dengan pengulangan kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Ini Bapak izin stop share. Oke, kita coba lihat. Tanya dikit Pak. Boleh. Saya running Pak pas jalan, tapi pas dijawab ya muncul error. Oh, berarti ada satu proses yang belum dilakukan kalau ianya itu belum kalau tadi itu pakai equal. Jadi equal ini nih Mas. Jadi kalau buat yakinin kalau dia itu kondisinya itu, nah ini ada equal inground case. Case-nya itu dijawab ya kata-katanya. Kalau dia jawab ya gitu ya, maka dia bakalan merunningkan untuk yang false gitu. Jadi runningnya itu bakalan false dan kondisinya itu bakalan stop gitu ya. Ada Pak, saya Pak. Ada. Kayaknya mungkin ada lagi yang belum coba dicek gitu ya. Baik Pak, saya coba. Dari codingan yang ada. Oke ya. Coba sambil dicek aja Mas. Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Sebentar ya. Kita ada satu fungsi lagi. Nanti untuk fungsi ketiga ini, teman-teman boleh nyoba sih. Ini hampir sama dengan fungsi yang tidak
atau mungkin yang kedua ini contoh programnya. Kalau fungsi ketiga ini intinya kalau kita mau melakukan pengulangan juga untuk buat program di mana pengulangan itu selama itu 0 atau mungkin 0 ya di sini, maka ya dia akan melakukan proses pengulangan. Cuman diganti ya tadinya bentuknya huruf ini jadi angka gitu ya. Intinya sih kurang lebihnya hampir sama gitu teman-teman dengan contoh yang kedua gitu ya. Contoh ketiga ini pokoknya jawabannya selama 0 aja dia akan apa gitu. Ini dicobain aja deh di rumah nggak apa-apa ya. Kita coba lanjut lagi takutnya nggak keburu. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman ke fungsi berikutnya. Jadi fungsi berikutnya itu ada dual. Kalau dual ini bisa dibilang hampir sama dengan while, ya cuma mungkin ada kata-kata dunia di bagian depannya. Nah, perbedaannya dari keduanya ini mungkin bisa dilihat dari perulangannya, teman-teman. Kalau while itu kondisinya, ya perulangan while ini kondisinya itu sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan. Dan juga dicek pada awal, atau mungkin sebelumnya perulangan itu dilakukan. Jika mungkin kondisinya benar, ya baru dia lakukan proses perulangan dan dijalankan. Sedangkan kalau mungkin kondisinya itu dual, gitu ya, perulangan itu dilakukan terlebih dahulu. Ya minimal mungkin sekali, baru dia kemudian akan melakukan pengecekan kondisi. Jadi ya kalau kondisinya untuk kondisi dual ini, intinya yang dilakukan pengecekan itu di awal gitu. Jadi di awal dulu dilakukan pengecekan, kemudian baru dilakukan juga pengecekan di kemudiannya ya, mungkin di setelahnya dia melakukan do-nya. Setelah dia melakukan do untuk pengecekan, dia di while itu ya dia cek lagi gitu. Tadi di while itu dilakukan cek lagi. Jadi kondisi itu 2 kali cek gitu ya. Bisa dibilang kalau untuk while. Kalau untuk mungkin kondisinya itu while gitu ya. While itu kan mungkin dicek mungkin di awal ya, di awal mungkin sebelum mungkin melakukan proses pengulangan. Sedangkan kalau untuk di do while, kondisinya itu dia melakukan cek terlebih dahulu ya, minimal mungkin sekali dulu baru kemudian dicek lagi kondisinya. Jadi 2 kali cek atau mungkin double check gitu ya. Nah, di while dilakukan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat mungkin lebih jelasnya itu di flowchartnya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi perulangan dual, jadi mulai, kemudian ada do-nya, prosesnya gitu ya. Kemudian selanjutnya itu dia masuk ke blok code program yang akan diulang. Ya, blok kode program ini akan dikerjakan 1 kali, kemudian dicek kondisinya sama si while. Ya, kalau dia itu true, gitu ya, maka dia balikkan ke do di sini. Dan dia bakalan ngecek lagi blok programnya, gitu ya, dicek lagi sama 1 kali. Kalau kondisinya itu true lagi di bagian while-nya, maka dia akan lempar ke do. Kalau false, ya artinya dia selesai. Nah, itu pasti berbeda dengan kalau while. Kalau while, teman-teman dia langsung melakukan pengecekan di dalam awal-awal ketika di program itu di running. Jadi while itu kondisinya itu dia langsung cek. Kalau kondisinya true, ya dia bakalan melakukan proses pengulangan. Kalau false, dia langsung selesaikan. Nah, itu berbeda dengan tadi ya, kalau do while. Do while itu intinya dia pengecekannya itu double check, di bagian do juga dia lakukan cek, di while itu juga melakukan kondisi cek. Nah, makanya di sini ada kata-kata kalau dia true di bagian while-nya dia bakal ngulang lagi ke do. Dan kalau false, dia udah berarti stop di bagian sini. Dan kalau di while itu bisa langsung di stop di bagian sini teman-teman. Di bagian do-nya itu kalau pakai while itu bisa di stop langsung. Sedangkan kalau di sini itu kan dia nggak ada pengecekan itu. Jadi pengecekan itu di akhir. Untuk programnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada contoh penulisannya teman-teman. Jadi ada do, pernyataannya, kemudian while, baru kondisinya. Nah, di sini pernyataannya dari blok ini, di do ini dia akan dieksekusi minimal itu 1 kali, kemudian akan dicek kondisinya. Jadi dikerjakan dulu untuk yang do-nya, kemudian baru dicek lagi kondisi dari si while-nya. Nah, kalau kondisinya itu bersifat true, maka dia akan lanjutkan perulangannya. Nah, mungkin contoh logikanya bentuknya seperti itu. Jadi intinya kalau dia itu eksekusinya itu sebanyak 2 kali, gitu ya.
Eksekusi pertama itu di do-nya dulu, dieksekusi, kemudian baru dicek kondisinya. Jika mungkin dikerjakan dulu untuk do-nya, baru mungkin dicek juga kondisi untuk si while-nya. Ya, kalau kondisinya sifatnya itu true, ya, maka dia lanjutkan proses pengulangan. Tapi kalau false, jadi bakalan stop, teman-teman. Intinya seperti itu ya, pengulangan. Nah, ada yang bisa nggak kalau pakai do while? Ini sih logikanya sih hampir sama sih, teman-teman. Cuma memang beda penulisannya aja. Ini contoh program yang pertama itu kita pakai do while, cuma mungkin menampilkan dari 0 sampai ke 10. Ada yang bisa nggak? Kalau ini masih belum jelas, Bapak coba jabarkan sedikit deh kalau untuk do while. Nanti teman-teman boleh coba yang kedua ini deh. Kita cobain dulu aja ya, biar lebih jelas ya. Cobain sebentar. Share screen-nya mana ya? Oke. Ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Hapus dulu. Oke. Ini coba antar channel-nya kita hapus juga ya. Nah, kita coba praktekkan, teman-teman. Jadi kondisinya itu kita pakai do while ya untuk menampilkan tadi dari 0 ya, 0 sampai mungkin berikutnya berkaitan dengan do while. Nah, kalau untuk do while, teman-teman, yang kita lakukan itu berarti ya berhubungan dengan kata-kata mungkin ada do, ada juga while. Nah, di sini teman-teman sebenarnya simpel sekali, hampir sama dengan fungsi while. Di sini kita jabarkan i sama dengan 0 seperti ini. Ya, contohnya kayak gini. Kemudian baru kita jabarkan si do-nya. Nah, do-nya itu kita nggak naruh kondisinya. Kondisinya itu nanti ditaruhnya di while. Berbeda dengan while. Kalau while itu kan langsung ditaruh kondisinya di bagian atas ya. Kalau do itu dia itu nggak ada kondisinya, cuma dia ngecek menampilkan outputnya apa gitu ya. Di bagian di dalamnya si do. Nah, di sini kita tampilkan system.out.println seperti ini. Oke. Kemudian kita tampilkan misalnya outputnya ya. Misalnya perulangan ke seperti ini, kemudian plus i kayak gini. Oke. Kemudian baru kita kasih functionnya. Functionnya itu mungkin bahasanya itu operator aritmatikanya. Nah, di sini user pakai atau mungkin Bapak pakai i plus plus gitu ya, i plus plus titik koma. Oke, kemudian baru kita jabarkan untuk si while-nya. While itu setelah do-nya, teman-teman. Jadi jangan di dalam dari kurung dari si do itu bakal error. Jadi harus di luar dari kurungnya. Nah, di sini while, kemudian baru kita panggil fungsinya, teman-teman. I sama dengan 10. Seperti ini. Nah, kita cek lagi. Oke, ini udah betul. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba lihat. Oke, nah ini kayaknya bakal dimulai dari 0 kayaknya seharusnya. Nah, betul. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ke 10. Nah, kalau kita lihat memang pembacaan programnya hampir mirip dengan while, karena ini satu saudara gitu ya ibaratnya. Dan cuma memang di sini yang kita pakai itu untuk pertama kali pengecekannya itu dilakukan di do-nya ya. Di do-nya ini kita melakukan cek terlebih dahulu lewat fungsi ya mungkin perulangan gitu ya, perulangan ke berapa untuk outputnya, dan di sini juga kita tambahkan ada i plus plus gitu ya teman-teman untuk operator aritmatikanya, dan di while-nya baru kondisinya. Ya memang kalau secara logika ya hampir sama dengan while teman-teman, cuma memang penempatan dan juga penggunaan fungsinya itu yang berbeda antara dengan while dan juga do. Nah, bentuknya itu seperti ini. Oke. Nah,
teman-teman kalau dari sampai sini mungkin boleh dicobain nih teman-teman untuk yang ini nih. Siapa tahu mungkin ada yang bisa. Untuk contoh kedua. Nah, contoh kedua ini kita akan melakukan proses pengulangan ya dengan kata Indonesia sebanyak ya mungkin cukup 1 kali aja teman-teman. Ada yang bisa nggak? Kalau nggak, ya kalau biar ada pengulangan jangan 1 kali deh, 3 kali deh. Biar ada pengulangan sedikit. Kalau 1 kali kayaknya ya udah output pakai sistem out.print aja mungkin udah bisa ya. Coba kita bikin 3 kali deh pakai fungsi apa namanya do while. Ada yang bisa nggak? Coba dicobain dulu. Tadi fungsinya ini kita ambil kata-kata Indonesia sebanyak 3 kali. Oke ya, kata-kata Indonesia sebanyak 3 kali. Pak, tampilin lagi Pak tadi Pak. Boleh Mas. Bentar ya. Nah, coba Bapak share lagi yang tadi flash dari teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini untuk codingannya teman-teman. Kalau untuk do while dan coba kita tampilkan kata-kata Indonesia sebanyak 3 kali. Nanti kalau ada yang bisa langsung apa namanya boleh dikasih tahu. Boleh. Boleh. Ya, Mas Samsul bisa, Mas? Oke, boleh Mas. Boleh share screen, Pak. Coba di share screen, Mas. Kita lihat mungkin punya Mas Samsul ya. Oke, I1, kemudian do while, hasilnya Indonesia. Oke. Oke, betul. Mas Samsul ya. Mas Samsul betul sekali. Caranya yang dibuat itu sudah betul. Tapi ada cara lain juga, teman-teman. Ada lagi yang bisa. Jadi Mas Samsul sudah bagus banget. Ada yang bisa lagi, teman-teman. Yang nunjukin untuk menampilkan Indonesia sebanyak 3 kali. Jadi yang bicara. Maaf Pak, tadi Pak, sekali lagi Pak tampilin Pak, sorry Pak tadi belum. Boleh. Sorry tadi ke stop ya, Mas Rahmat. Sorry. Nah, coba dilihat Mas Rahmat. Ini kita kayak main game saja sih teman-teman. Sebenarnya kalau pemrograman itu ada mungkin bahasa pemrograman itu kayak ngelatih logika kita, sekaligus kita kayak nebak-nebak kalau ini pakai logika ini betul nggak ya? Tadi mungkin kayak Mas Samsul itu udah betul sekali jawabannya. Teman-teman juga yang lain mungkin sambil dicoba, intinya supaya hasilnya itu didapatkan Indonesia 3 kali. Indonesia. Oke. Jadi kalau ada yang bisa share screen lagi, boleh di share screen. Ada yang bisa lagi, teman-teman? Saya sudah bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Mbak Nanda ya? Mbak Nanda betul ya? Sorry. Iya, Pak. Oke, tadi di tele ya. Di tele udah dikirim? Sebentar, Pak. Lagi saya kirim. Oke. INT I sama dengan 0, dia keterangan 1. Kurang dari 2. Oke. Betul. Oke. Sip. Mas, Mbak Nanda, bagus banget. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang bisa? Untuk yang soalnya berarti berkaitan dengan Indonesia 3 kali, perulangannya memakai 2. Nah, sambil ini nih ya. Tadi kalau yang sudah bisa, ini ada satu kasus lagi, mungkin sambil dicoba nih teman-teman. Sebentar. Kita coba share lagi. Ini ada 3 kali. Nah, kalau ini cuma 1 lagi itu berarti pengulangan hanya
Indonesia sebanyak 6 kali, kayaknya seharusnya udah bisa. Jadi sih yang terakhir sih, teman-teman. Jadi kalau untuk pakai do while, ya, ini yang terakhir, intinya nggak ada contoh kasus lagi. Untuk pakai do while, teman-teman, intinya memang hampir sama dengan while. Cuma memang kondisinya, kalau di do while itu pengecekannya itu dilakukan memang 2 kali di bagian do while, tapi di do-nya dulu, kemudian baru di while. Kondisinya itu ditaruh di akhir, teman-teman. Pengecekan paling final itu di akhir, di while-nya. Kalau hanya memakai while, ya memang kondisinya itu di awal, pasti dicek sama dia apakah kondisinya itu true atau false. Tapi kalau pakai do while, ya kondisinya memang dia cek 2 kali, double check, tapi keputusannya itu ya adanya itu di paling akhir, di while-nya. Makanya kondisinya itu while itu di paling akhir, ditaruhnya di bagian blok programnya. Dan ketika itu sudah ditaruh kondisinya, dan kita udah taruh mungkin untuk operator aritmatikanya, mungkin kayak I++ gitu ya, atau mungkin I sama dengan I+1 gitu ya. Nah, itu nanti yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, akan dicocokkan dengan kondisi yang memang ada di dalam while-nya. Dan itu apakah sifatnya true atau false, nah itu tergantung dari kondisinya. Kalau true, ya berarti dia bakal ngulang lagi, looping lagi. Kalau false, ya langsung berhenti dia. Ya udah selesai gitu ya. Nah, itu kondisinya kayak gitu. Nah, ini yang masuk ke dalam do while. Jadi dari sini teman-teman nanti sambil coba lagi yang lain dari sini, intinya kita belajar mengenai looping. Jadi looping ini memang sangat digunakan di dalam suatu bahasa pemrograman, entah itu mungkin menggunakan bahasa Java atau yang lainnya. Intinya ini berguna banget kalau untuk membuat suatu program yang memang membutuhkan looping. Contohnya itu yang tadi yang Bapak coba sampaikan, misalnya ketika kita pakai Office, misalnya Microsoft Word, kemudian belum di-save, kita main close-in aja, itu bakal muncul pesan kayak kotak box gitu ya, mungkin dialog box, dan di sana nanti ada fungsi muncul keterangan apakah Anda memang mau keluar gitu ya. Ya kalau ada bacaan ya, atau mungkin ada juga tidak misalnya, nah itu proses seperti itu ya memang memakai fungsi ya mungkin termasuknya ada for atau mungkin while atau mungkin do while gitu ya. Nah teman-teman bisa pakai itu untuk di pemrograman yang teman-teman mau buat seperti itu sih. Jadi pengulangan ini sangat penting teman-teman, dan tentunya lebih penting lagi kalau teman-teman mungkin belajar mengenai, kalau kita kan lebih banyak mungkin ke operator aritmatika ya, itu teman-teman belajar tentang itu dulu deh, pahami tentang itu, baru mungkin nanti teman-teman boleh menggunakan fungsi looping, fungsi switch case, atau mungkin fungsi if gitu ya, if atau mungkin if else, atau boleh memakai itu menggabungkan dari operator aritmatika. Yang paling penting itu dulu. Tapi kayaknya sih seharusnya logikanya udah pada masuk semua nih, soalnya tadi Bapak coba share beberapa contoh kasus dan udah bisa diselesaikan secara cepat. Itu udah bagus banget, perkembangannya udah naik banget dibanding pas di awal pertemuan kita. Nanti mungkin next pertemuan mungkin makin lebih perkembangannya lebih naik lagi, dan ya semoga mungkin bisa bermanfaat ya. Nanti mungkin setelah lulus dari kerjaan ini bisa bikin satu program yang nanti dijadikan untuk ya entah untuk usaha atau mungkin untuk ya mungkin hanya sekedar untuk mungkin dicoba aja, atau nanti dijadikan untuk bikin skripsi misalnya, bisa jadi gitu ya. Itu salah satu contohnya bentuknya seperti itu. Kan kalau skripsi itu pasti ada project yang teman-teman harus tunjukkan ya, khususnya untuk di pelajaran atau mungkin untuk di mata kuliah atau mungkin untuk jurusan TI atau mungkin SI, itu pasti harus ditunjukkan hasil programnya atau mungkin hasil project teman-teman yang dikerjakan, itu pasti ditunjukkan, dan memang penting sekali untuk belajar bahasa pemrograman. Oke ya, nanti kita belajar bareng. Oke, Bapak coba stop share ya teman-teman. Kita absen dulu ya, sebentar ya. Kita absen dulu sebentar. Nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan di grup juga boleh. Sorry kalau telenya ada yang nggak kejawab atau belum dijawab ya.
Sorry, mungkin belum dijawab sama Bapak. Mungkin ada yang kelewatan juga mungkin ya. Sorry banget, nanti pasti dibalas sebentar ya. Pak, sambil tuh nanya-nanya boleh kan Pak? Boleh, boleh, boleh. Sambil di absen. Ini kalau apa? Kalau kita misalnya tadi kan saya udah yang ngikutin Bapak tadi tuh, saya udah simpan gitu kan. Terus saya saya hapus tuh codingannya, saya bikin yang kelanjutan pelajaran berikutnya. Ketika kita jalanin dia masih kebaca program yang sebelumnya itu kenapa Pak ya? Enggak. Masa padahal kan codingannya udah dihapus gitu. Harus di-save dulu, Bang. Iya. Justru udah di-save gitu. Oh, udah di-save juga. Ya, makanya Di outputnya apa bukan Mas Rahman? Iya, kita jalanin program ini jalan sih, cuman yang jalan itu bukan program yang misalnya saya bikin 2 program nih, program pertama udah selesai, simpan, terus kan saya hapus tuh codingannya, bikin program kedua. Nah, saat bikin program kedua, saya ngejalanin, itu ngebacanya yang program pertama gitu. Paling sering gitu saya. Oh, itu mungkin coba bisa di-share screen nggak, Mas Rahman? Udah saya hapus pula, Pak. Oh, udah deh. Itu kayaknya di bagian itunya sih, apa namanya Mas Rahman, di bagian output yang paling bawah tuh. Biasanya kalau kita, misalnya Mas Rahman kan tadi kasusnya dihapus ya, dihapus gitu ya. Kemudian apa namanya diisi lagi mau program baru. Dan ketika di-runningkan, itu yang ditampil itu hanya program yang udah lama gitu ya. Yang program barunya nggak tampil. Itu boleh dicek di bagian outputnya sih. Output itu biasanya ada 2 yang tampil nanti. Ada 2 yang tampil. Tampilannya dua-duanya, 2 bar ya. Sebenarnya program itu yang Mas Rahman eksekusi atau mungkin yang Mas Rahman execute itu program yang udah baru, tapi yang lama itu memang udah dihapus. Tapi yang tetap yang tampil itu nanti apa namanya output yang lama gitu, Mas Rahman. Sebenarnya ya program yang baru udah jalan juga. Seharusnya output itu ada 2 di paling bawah, ada 2 output. Bisa jadi sih Pak, nggak perhatiin sih tadi. Nggak apa-apa. Tapi coba diperhatiin lagi. Tapi bisa kok Pak, kalau kayak misalkan kasus Bang Rahman gitu, kita kalau mau running itu klik aja Shift plus F6 Pak. Soalnya saya dari teman-teman emang kayak gitu. Bisa. Itu juga bisa. Yang tadi Mbak Nanda ya, betul ya? Iya, Mbak Nanda bilang itu juga bisa. Mas Rahman bisa dipakai cara seperti itu. Iya, jadi kayak kita bakal running program yang lagi kita kerjain gitu. Betul. Itu bisa. Pakai cara apa shortcutnya itu juga bisa. Boleh dicoba nanti Mas Rahman. Saran-saran dari teman-teman dan juga Bapak sih boleh coba. Oke, kita absen dulu ya. Tadi ada Mas Rahman, ada hadir Pak. Ya, ada Mas Aditya, Yuski. Hadir Mas Aditya. Ada Mas Aditya? Ada ya. Ada Mas Angga. Angga Aditya. Hadir. Ya, ada Mas Ari Muslihudin. Ya, tidak ada Mas Arif Santoso. Ya, tidak ada Mas Ayat. Hadir, Pak. Ya, Mas Ayat. Ada Mas Budi, kayaknya tidak hadir. Ada Mas Dani. Apa? Ini bukan aku kok, ini bayinya. Dani tidak ada ya. Ada Mas Daifri. Ada Pak, ada. Kemudian ada Mas Deni nggak ada ya. Kemudian ada Mas Dede. Ada Pak. Oke. Iya, makasih Pak. Kemudian ada ya sama-sama ada Eka Riyadi kayaknya nggak ada ya. Era Desti kayaknya juga nggak ada. Evania juga tidak ada. Kemudian ada Mas Fajar. Hadir Pak. Oke, ada Mas Gilang Setia. Hadir Pak. Oke, terus kemudian ada Haikal, nggak ada. Ida juga nggak ada. Irfan, Mas Irfan. Tidak ada juga ya. Pak, itu ke mute Pak, mic-nya. Mas Marcelinus ada? Ada Pak. Oke, ada ya.
Oke, ada Merinos Gulo, kayaknya tidak ada. Mercy, Mihalza. Mas Muhammad Rahman ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Mas Muhammad Roli, kayaknya nggak ada. Muhammad Ayub juga nggak ada. Muhammad Azam. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Muhammad Hasbi. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Nanda tadi ada ya? Hadir, Pak. Ada Mbak Putri, Hadir, Pak. ada Serdi Victor Gulo. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Ulan. Hadir. Iya, hadir, Pak. Mas Samsul. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Melani Permata. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Reni Kurniasi. Mbak Reni nggak ada. Oke, ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum diabsen teman-teman? Sorry. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, oke, sudah bisa. Oke, kalau sudah semua kita gabung, nanti kita gabung lagi di pertemuan berikutnya ya. Thank you semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Yudi. Ya, terima kasih.